qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, sehingga malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk pergi ke masjid, kita sholat berjamaah, kita taklim bersama, kita kembali bersilaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan mendapat ridho dari Allah, sehingga termasuk kita menjadi golongan hamba-Nya yang beruntung di dunia hingga di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat salam terhatur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pengikut ila akhir zaman. Terlebih dahulu kita berkirim surah Al-Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, wa bin khusus li muallifi hadzal kitab wa li amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin annallaha yaghfira lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim ma asrarihim ma anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih bi niyatil qabul wa tamami kulli suni wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Fa idza balagha tiflu faqad dakhala bi bulughi fi awwali turish syabab minal umur wa huwa minhu halun nisyati wa iqbalil quwwah wa aqmanuha wa ajdaruha biktisabil hasanat wal amali bis salihat wa tinabis sayyiat wal a'malil munkarat lima fihi min tawafirin nisyati wa istikmal quwwati wa iqbalil umur. Walakinnahu sya'nun mukhtarun wa halun mukhawwafun al-ghalibu fihi ala kathirin minasy syabab au aktsarihim al-mailu ila syahawati dunyawiyah wal isari li dzatil ajilah wa takasulu 'ani ta'ati wal khairat wal a'malus shalihat. Perjalanan hidup manusia dari sebelum dia dilahirkan, dia di alamul arwah, kemudian dia lahir, dia masa bayi, anak-anak, hingga akhirnya dia mencapai usia balik. Itu yang terakhir kita bahas, manusia ketika di awal balik. Balik berakal, sehingga ketetapan syariat, beban hukum sudah terbebani oleh orang yang balik. Kalau sebelum balik tidak ada beban taklif syariat. Apabila seseorang sudah masuk ke dalam usia baliknya, maka itulah awal dari masa umur remaja. Dan dikatakan wa huwa min halun nisyat wa iqbal quwwah. Remaja itulah keadaan semangat-semangatnya dan memang kuat-kuatnya. Kalau kata Roma Irama itu dia bilang masa muda, masa yang berapi-api. Ya, menunjukkan eksistensi diri. Nah, di masa itulah sebenarnya paling tepat
paling pantas untuk mengusahakan kebaikan, untuk beramal baik, menjauhi keburukan, untuk menjauhi kemungkaran. Di saat yang sama memang kesempurnaan kekuatan ada pada mereka. Ya. Tapi di satu sisi lain dikatakan oleh Imam Haddad, keadaan anak muda tadi sangat berbahaya. Ya. Orang itu larut dengan obat-obatan biasanya karena usia mudanya. Orang itu terpengaruh LGBT yang kita bahas pada pertemuan lalu juga karena masa mudanya. Orang itu menjadi orang yang sukses karena menggunakan masa mudanya. Orang itu hancur masa depannya gara-gara masa mudanya. Dan kebanyakan pemuda itu condong kepada syahwat dunia secara naluriah, secara alamiah. Yang namanya anak muda pasti kecondongannya lebih berat kepada syahwat dunia, lebih mementingkan kenikmatan-kenikmatan sesaat. Dia berpikir tidak panjang. Yang penting punya motor nyaring suaranya, dia bisa terlihat hebat di depan teman-temannya, tidak peduli nanti apakah tabrakan waliyadzubillah, tidak peduli nanti merugikan orang lain, bikin sedih orang tua, dia tidak berpikir panjang. Di saat muda itu juga memang terkadang secara naluriah malas untuk melakukan taat. Makanya yang rajin ke masjid ini orang-orang tua. Ya. Yang muda, yang usia dari 15 tahun sampai 30 tahun di masjid bisa dihitung pakai jari. Tapi bapak-bapak ini muda semua. Semangatnya insya Allah. Ya, tidak ada anak muda yang kita lihat sekarang ini, tidak ada. Yang bujangan, yang umur 25 ke bawah, tidak ada. Karena memang kebanyakannya di masa itu memang malas untuk melakukan taat dan kebaikan. Berat untuk melakukan amal soleh. Sehingga jarang ada pemuda yang betul-betul lurus kehidupannya dalam taat di masa muda itu jarang. Ya. Yang semangat melakukan amal soleh itu jarang. Yang bisa kuat meninggalkan syahwat dunia, meninggalkan kelezatan yang fana itu jarang. Saking jarangnya itulah dikatakan dalam satu hadis, ajaba rabbuka min syabin la sabwatalah. Tuhanmu merasa bangga, merasa takjub dengan anak muda yang tidak ikut terjerumus ke dalam lembah ke jurang kemaksiatan. La sabwalah, yang tidak ikut-ikutan dengan poya-poya, happy-happy. Ada anak muda yang rajin ke masjid, masa mudanya dipakai untuk giat belajar, untuk bekerja, untuk berekspresi yang baik, sosial yang baik, itu jarang. Nah, sehingga kalau ada, Tuhanmu pun merasa takjub. Nabi bilang begitu dalam hadis. Bahkan Nabi dalam satu hadisnya memasukkan pemuda itu yang taat, pemuda yang rajin ke masjid, pemuda yang ikut pengajian, pemuda yang rajin bersosial, itu termasuk salah satu dari 7 golongan yang nanti di hari kiamat dia dinaungi oleh Allah, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Ta'ala. Syabban, pemuda nasya'a fi ibadatillah, yang dia hidup di dalam beribadah kepada Allah. Dapat kelas VIP. Ada 7 golongan. Ini yang sering disampaikan oleh Kiai Zainuddin MZ dalam ceramahnya, 7 golongan yang mendapatkan VIP di hari kiamat. Yang pertama adalah imamul adil, pemimpin yang adil, bijaksana, itu yang pertama. Seorang yang digoda dengan perempuan lalu bisa mengatakan aku takut kepada Allah. Dan termasuk lagi di antaranya anak muda yang biasa hidup di masjid, hidup dengan ibadah, hidup dengan hal-hal positif. Itu termasuk nanti di hari kiamat yang mendapatkan naungannya Allah Ta'ala. Bahkan diriwayatkan ada hadis qudsi, ayyuhasyabut tariku syahwatahu min ajli anta indika ba'di malaikati.
Wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena sebab aku, maka engkau di sisiku wahai anak muda seperti sebagian para malaikatku. Kita tidak muda lagi, tapi mungkin kita punya anak yang menjelang usia muda. Maka kesuksesan di masa tua tergantung di masa muda. Fa yata'ayyanu 'ala syab wa yata'akkadu ghayatu ta'akkud ayyahtafadha 'ala syababihi ayyuqiyahu fi suhtillahi wa alimi iqabih. Maka di masa muda itulah betul-betul dijaga dari masa mudanya, jangan sampai dia terjatuh ke dalam murka Allah, jangan sampai dia terjatuh ke dalam azab yang keras dari Allah. Dan hendaklah dia menjadikan masa mudanya itu untuk perantara mencapai ridhonya Allah dan pahala yang begitu besar. Dan wasiatnya Nabi dan Nabi sangat sayang dengan kita, sangat rahman dengan kita, melebihi diri kita sendiri, melebihi orang tua kita sendiri, bapak, ibu kita. Nabi mengatakan, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah 5 sebelum datang yang 5. Pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa? Syababaka qabla haramika. Masa muda kamu sebelum datang masa tua kamu. Kalau muda tuh kalau masih menghafal kan enak. Kita sudah tua, apalagi bapak yang mungkin 40 tahun ke atas, nyebut nama anak aja terbolak-balik. Mau ngapalkan pelajaran ini nggak sanggup lagi. Mau disuruh menghafal surah itu nggak sanggup lagi. Maka masa muda gunakan. Anak-anak kita yang muda sayang waktunya kalau terbuang. Kenapa? Sebelum datang masa tua gunakan masa muda. Pesan Nabi. Wasihataka qabla saqamika, dan gunakan masa sehat kamu sebelum datang masa sakit kamu. Kalau sudah sakit banyak nazarnya. Saya kalau sehat mau begini, saya kalau sehat mau begitu. Kalau saya sehat mau pergi ke sana, mau pergi ke sini. Kemarin waktu sehat kemana? Sudah sakit baru merasa. Dan memang jujur saja, kalau kita sakit itu, kalau tidak kuat-kuat keyakinan dan keimanan kita, semangat ibadah kita kendor. Yang biasa berjamaah tidak bisa pergi berjamaah. Padahal kalau dipaksa bisa, tapi susah. Memaksa badan yang sakit. Biasanya rajin sholat sunnah, yang wajib aja syukur terkerjakan. Kalau lagi sakit, maka mumpung sehat gunakan sebelum sakit kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa firagaka qabla syaghalika. Gunakanlah waktu luang kamu sebelum waktu sibuk kamu. Kalau sudah sibuk susah. Mumpung waktu luang silaturahim, mumpung waktu luang kajian, mumpung waktu luang kumpul bersama, mumpung waktu luang jamaah di masjid. Kalau sudah sibuk susah. Yang keempat, waginaka qabla faqrika. Gunakan masa kaya kamu sebelum masa miskinmu. Mumpung ada. Apa yang bisa kita berikan, berikan mumpung ada. Mumpung ada simpanan. Kalau sudah tidak ada lagi, orang ramai menyumbang, kita tidak bisa nyumbang. Kalau sudah tidak ada lagi, orang ramai kurban, kita nggak bisa kurban. Kalau sudah tidak ada lagi, orang ramai sedekah, kita nggak bisa sedekah. Sama waktu sehat, orang bisa pergi umroh kuat, kita tidak kuat lagi. Karena waktu muda tidak digunakan untuk beribadah. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Kalau sudah mati, selesai. Tidak ada untuk menambah amal. Penyesalan setiap orang itu ketika meninggal dunia
Kenapa tidak banyak beramal? Ya, kenapa tidak banyak beramal? Kenapa tidak banyak cari bekal? Kenapa lalai? Kenapa lupa? Kenapa tergoda dengan dunia? Kenapa lupa dengan akhirat? Kenapa tidak menyempat-nyempatkan? Setiap orang pasti menyesal ketika masuk ke lubang kubur. Ya, tapi mudah-mudahan penyesalan kita tidak besar. Ya, sekarang saja kita menyesal. Kenapa masa muda dulu nggak pakai hafal Quran yang gigih? Kenapa di masa muda dulu tidak belajar ilmu agama yang banyak? Kenapa masa muda dulu nggak disempatkan untuk bekerja yang giat, membangun bisnis? Ketika lewat, kita punya penyesalan. Nah, ketika kita mati, mudah-mudahan tidak menyesal. Ya, sekarang waktunya cari sangu. Hidup, waktunya cari bekal. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau cari bekal? Kalau sudah di hari kiamat, Nabi sabdakan, "Lan tazunu qadama 'abdin ay min mauqifil qiyamah hatta yus'ala an khamsin." Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat, dia mesti ditanya dengan 5 perkara. Ya, sebelum dia melakukan perpindahan kegiatan dari mizan ke sirat. Pokoknya ketika dikumpulkan tidak geser kaki hamba, melainkan dia pasti sudah ditanya dengan 5 perkara. Dari umurnya kemana dia habiskan. Umur 30 tahun. Umur 40 tahun. Belum dekat dengan Allah. Umur 50 tahun. Belum banyak sanggup kita untuk mati. Umur 60 tahun. Masih suka happy-happy. Terus ditanya dengan Allah Ta'ala. Kemana umur kamu habiskan? Yang kedua ditanya. Wa an syababihi fima abla. Kemana masa mudamu kamu pergunakan? Masa muda. Yang ketiga. Tentang hartanya. Kemana dia gunakan? Wa fima anfaqahu, dan kemana dia gunakan. Jadi di mana dia dapatkan dan di mana dia gunakan. Itu pasti ditanya. Ya. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Summa latus'alunna, sungguh kalian akan ditanya nanti pada hari itu. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Dari setiap kenikmatan. Ya. Jadi kenikmatan yang kita nikmati sekarang ini. Duit, kesehatan, umur, kesempatan, keluarga, kerjaan, jabatan. Tidak sia-sia. Semua akan diperhitungkan di hari kiamat. Semua akan diperhitungkan. Dan masa muda adalah masa yang paling mungkin untuk mencapai kemuliaan. Untuk menambah pengetahuan, untuk mencapai tingkatan kepemimpinan dunia dan selainnya. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, idza balagal fata isyrina aman. Apabila seorang pemuda umurnya sudah 20 tahun. Kalau kita kan dah lebih. Ada seorang pemuda yang umurnya 20 tahun. Wa'ajazahul fakharu fala fakhar. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Saat umurnya 20, maka ketiadaan bangga lagi. Tidak ada kebanggaan lagi. Ketika umur 20 tahun, kita punya anak, belum bisa lagi kita sodorkan. Cuci baju aja masih tidak paham. Anak perempuan. Yang laki-laki tanggung jawabnya tidak ada. Kepeduliannya tidak ada. Maka ketika umur 20 tahun tidak ada yang bisa dibanggakan, maka tidak ada kebanggaan buat anak itu berarti. Pada kedepannya susah. Karena masa 20 tahun ke bawah itu masa emas. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, idza lam tasud fi layalis syabab falasutta ma'ista min ba'dihinnah. Apabila kamu tidak mengambil kesempatan di malam-malam masa muda, maka kamu tidak akan dapat menutupi kekurangan kamu yang terjadi setelah kamu tua.
mau mengejar anak muda tidak bisa lagi. Mau balapan sama anak kita hafalan tidak kuat lagi. Wahal jullu umrika illa syabab. Sungguh tidak ada keagungan, kehebatan, berharganya umur kecuali umur di masa muda. Maka ambillah bagian dari umur muda tersebut, jangan sampai kamu sia-siakan. Ya, kita tuh udah lewat masanya, maka nasihat saja buat anak-anak kita. Jangan sampai kita tidak paham agama, anak juga tidak paham. Jangan sampai kita jadi manusia yang menganggap diri kita gagal, anak ikut gagal. Maka sebisa mungkin kesalahan kita tidak terulang pada anak-anak kita. Dan dulu laki-laki ulama-ulama yang soleh terdahulu, yang umur-umurnya tuh panjang, mereka beribadah, mereka taat fisabilillah, yang umurnya dihabiskan untuk berjuang di jalan Allah, mereka memotivasi anak-anak muda. Mereka memberikan semangat untuk menggunakan masa muda. Lalu mereka memberikan nasihat. Apa dia bilang? Iktanimu syababakum min qabli an tasiru ila mislihi halina hada. Masa muda digunakan baik-baik. Mumpung muda, nanti kalau sudah tua kayak kita, susah. Padahal yang ngomong tua ini, masa tuanya pun mengalahkan semangat anak muda. Tapi mereka masih memberikan semangat, mumpung masih muda. Maka pergunakan umur dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah tua kayak kita, susah. Lemah. Tidak banyak punya kekuatan. Padahal mereka itu di masa tuanya pun ibadahnya luar biasa. Tapi masih merasa kekurangan dan menganggap anak-anak muda ini jangan sampai kayak mereka. Jadi orang tua, guru itu tidak ada yang merasa tersaingi dengan anak atau anak didiknya, tidak ada. Ketika kita punya anak yang membanggakan, kita kalah mungkin dengan kecerdasan, kejeniusan, kerajinan, kedisiplinan, kesuksesan, jabatan, kita nggak bakal merasa tersaingi dengan anak kecil. Nggak bakal tersaingi. Seorang guru juga begitu, ketika melihat muridnya sukses, tidak ada merasa terkucilkan dan tersaingi, justru ada kebanggaan. Ya. Nah kemudian setelah masa muda baru berpindah masa dewasa. Al-Imam Ibnul Jauzi membagi hidup ini dalam 5 tingkatan umur. Ya, dalam hidup di dunia ini ada 5 fase umur. Yang pertama adalah masa anak-anak sampai dia berusia 15 tahun. 15 tahun itu perempuan haid atau tidak haid. Laki-laki mimpi basah atau belum, dia sudah dianggap balik. Dia dianggap dewasa. Sekalipun dia belum haid. Kalau perempuan. Sekalipun yang laki-laki suaranya belum berubah. Maka umur 15 tahun sudah dianggap balik. Maka selesai masa anak-anak. Pindah masa remaja. Kata Imam Ibnul Jauzi, masa remaja itu adalah saat manusia itu akil balik sampai berumur 35 tahun. Itu masa remaja. Ini kalau sudah lewat 35 itu sudah orang tua. Yang ketiga, masa tua, dewasa. Dari balik sampai umur 50 tahun. Itu orang dewasa. Menurut pembagian Imam Ibnul Jauzi. Setelah itu asy-syaikhukhah, syekh, orang tua. Jadi yang dikatakan syekh itu adalah orang tua. Jadi ya syekh. Ada 2, bisa ilmunya yang tua, bisa umurnya yang tua. Kapan orang itu dipanggil syekh atau tua? Yang orang tua dihormati, sepuh lah bahasanya. Saat manusia itu balik
sampai usia 70 tahun. Itu masa tua. Ada 50 lewat sudah. Sudah lewat 50 sampai 70, 51, 52, 55, 57, 59, 60, 62, 63 terus sampai 70 itu sudah syekhoh, tua, sudah sebeh. Dia panggil syekh. Ya. Kalau masih muda, kalau bahasa kitanya kai sudah kai. Nah, baru yang kelima itu tua sekali, kai. Kapan? Dari umur 70 sampai akhir hayat. Ya, itu sudah rentak. Ya. Bukan masa senja lagi sudah. Masa isya. Ya kan, usia senja, bukan senja lagi. Usia isya sudah. Ya. Nah, ini agak baru menarik lagi, lebih menarik lagi kajiannya. Bilang Imam Haddad, ketika orang itu usia sempurna. Usia sempurna itu usia pas. Kapan? Ketika umur 40 tahun. Itu usia yang matang, betul-betul matang. Dari segi fisik sudah matang, dari segi berpikir matang, dari segi semua biasanya sudah mapan di umur 40 tahun, berkeluarga, punya kerjaan, punya penghasilan. Itu umur 40 tahun. Nah, ketika begitu yuntadaru minallah ityanul hukmi wal ilim. Maka di saat-saat usia yang sempurna itu tadi, maka yang ditunggu biasanya adalah datangnya kebijaksanaan dan ilmu untuk keluarganya. Orang jadi bijaksana ketika umur 40 tahun. Biasanya mungkin judinya iya, mabuknya iya, tiba-tiba timbul berubah. Pengen duduk di masjid aja, pengen ngumpul orang soleh, pengen perbaikin amal. Bahkan di pikiran pun kalau sudah banyak duitnya, bagaimana supaya manfaat buat orang. Hidupnya ini berarti buat orang lain. Itu biasanya kilas balik di umur 40 tahun. Pengalamannya sudah mulai banyak, ilmunya sudah mulai luas, sehingga yang ditunggu-tunggu dari orang seperti itu, dari keluarganya adalah nasihat bijaksananya dia dan ilmu pengetahuan dia. Ya, dia bagi pengalaman untuk keluarganya. Dan memang kebiasaan al-inabah waruju ilallah. Kebanyakan orang itu kembali sadar kepada Allah itu di saat usia-usia seperti itu. Umur 40 tahun. Mungkin umur 30 atau 40 tahun ke bawah itu suka kalau dengar kajian-kajian fikih itu suka. Tapi kalau sudah umur 40 tahun ke atas itu lebih suka mendengar kajian-kajian tasawuf sudah biasanya. Pengennya dekat dengan Allah. Nah, artinya kalau di usia di bawah 40 dia tidak punya modal, tidak punya bekal ilmu syariat, umur 40 tertarik dengan ilmu hakikat, itu biasanya orang salah jalan ketika di usia seperti itu juga. Ketemu dengan guru, lalu ngaji hakikat ma'rifat, lalu ujung-ujungnya sholatnya tamat. Biasanya yang ngotot itu umur 40 tahun ke atas. Yang girah keagamaannya timbul, tapi ilmu dasarnya dia tidak punya. Sehingga mudah terbawa dengan arus-arus ilmu aliran-aliran yang sesat di umur 40 tahun ke atas. Kenapa? Kesadaran beragamanya timbul, tapi modal dasarnya dia tidak punya. Biasanya begitu. Ya. Dan memang umur 40 tahunan kurang lebih itu kilas balik. Ya. Saya punya teman, kenapa dia bilang tidak semangat lagi kerja. Padahal bisnis besar. Dia punya PT sendiri. Tapi timbul masanya dia bilang, tidak pengen lagi kerja. Pokoknya pengennya ibadah aja. Dan saya merasakan nikmatnya tahajud, dia bilang. Jadi betapa enaknya sholat malam, betapa enaknya ibadah. Sehingga tidak nafsu lagi dengan kerjaan itu. Dengan PT yang dia punya itu tidak pengen lagi. Malas kerja dia bilang. Kenapa dia bilang?
Saya tanya, umurmu berapa? 40? Iya, kurang lebih 40 tahun dia bilang. Ya, memang kilas balik biasanya. Maka tergoda juga biasanya. Ujung-ujungnya tidak mau kerja terbengkalai. Jangan tidak kerja, kamu jangan tidak turun. Kenapa? Kamu punya anak buah banyak. Yang anak buah itu punya anak bini yang mereka perlu kasih makan. Kalau kamu tutup, kalau kamu tidak urusin PT kamu, bersekian banyak orang bakal menganggur. Ya, maka godaannya jangan larut. Larutnya tuh terkadang larut di ibadah bisa jadi. Ya, terlalu asik dengan ibadah sehingga lupa dengan dunia. Padahal dunia dia bermanfaat buat orang lain. Kalau dia ibadah sendirian hasilnya untuk diri sendiri. Tapi kalau dia terus bekerja mengembangkan bisnisnya, maka yang menikmati manfaat hidupnya bukan hanya dia tapi juga orang lain. Jadi kebaikan yang dihasilkan untuk orang banyak lebih manfaat, lebih afdal ketimbang kebaikan yang kembali hanya untuk diri sendiri. Ya bukan berarti nggak ibadah, tetap saja ibadah. Cuma jangan tinggalkan kerjaan. Godaan yang 40 tahun. Ada juga orang teman 39, 38. Nggak kerja. Punya PT juga. Ya. Nggak semangat ibadah. Sampai dia bilang, 2 bulan saya nggak kerja. Pokoknya saya tidur itu malam bangun. Ya. Kemudian pagi santai. Pokoknya hidup tuh rasanya pengennya menikmati plong aja gitu. Ya. Kenapa? Umur 40 tahun. Tapi yang kedua ini sayangnya dia ikut aliran yang itu yang gara-gara tadi dia tidak punya dasar. Dia ketika pengen berubah, ketemu dengan guru mata duitan selesai. Ya. Karena biasanya ujung-ujungnya ekonomi, ujung-ujungnya duit. Ya. Ada akhirnya sembahyang dia tidak mau lagi. Dia bilang haji umroh itu jalan-jalan saja. Dia bilang ngabisin duit. Nah, tapi duitnya banyak. Tapi di satu sisi memang niat dia itu tidak pernah padam untuk melakukan kebaikan karena kilas balik. Sehingga jadi lebih pemurah. Ya. Cuma sayang ya tadi ikut dengan aliran tidak jelas. Gitu. Kalian tidak punya modal ketika 40 tahun ke bawah. Di masa muda dia tidak pergunakan untuk cari ilmu. Gitu. Sehingga ketika dia pengen berubah, ketemu dengan orang yang salah, susah untuk diajak balik. Tapi untungnya memang masih banyak kebaikan yang dia punya. Ya. Sedekahnya jalan. Ya, kalau ada orang susah mau dibantu, dia bikin langgar, dia upah kaum, dia yang upah, ya. Bahkan dia mau bikin pondok pesantren, ya. Pokoknya uangnya banyak. Tapi ya tadi biasanya berubah itu di umur 40 tahun. Ya. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Manakala manusia itu sudah kokoh badannya, sudah kuat pikirannya, sempurna kehidupannya, atainahu hukman, kami datangkan kepada dia kebijaksanaan. Dia lebih bijak dalam menyikapi hidup. Dia lebih suka menuntun orang untuk ke arah kebaikan. Ketemu dengan ponakan, ketemu dengan anaknya, ketemu dengan anak-anak muda. Pengennya memberikan nasihat saja. Timbul kebijaksanaan dia. Ya. Wa ilman, kami berikan dia ilmu pengetahuan. Mulai terbuka pikirannya yang dulu mungkin tertutup, yang tidak semangat ibadah, yang tidak biasa sembahyang, rajin sembahyang, tidak bisa pergi ke masjid, rajin ke masjid, terbuka ilmu pengetahuan. Sehingga dari umur 40 tahun yang kuat itu, ilmu itu masuk. Mungkin di masjid, mungkin di majelis taklim, tapi perubahannya di situ. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Mungkin kebaikan dia di masa muda, maka Allah balas ketika di umur 40-an tahun. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman juga dalam Al-Quran, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah
Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Apabila manusia itu sudah kuat, jadi umur 30 tahun ke atas, mapan kehidupannya, mapan anggota tubuhnya, mapan kecerdasannya, umurnya sudah mencapai 40 tahun. Disebutkan dengan Quran langsung angka itu. Apa? Wa balagha arba'ina sanah, umurnya mencapai 40 tahun. Lalu apa kata Quran? Dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bimbinglah saya. Ya Allah, tunjukkanlah saya, kuatkanlah saya untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ini umur 40 tahun itu biasanya rumah tangga sudah oke. Jarang ada orang bercerai di umur 40 tahun ke atas. Ya kecuali memang mungkin jalan terakhir. Yang biasa bercerai itu umur 30, 29, 35. Ya karena masih masa berapi-api. Tapi ketika 40 matang, keluarga sudah mapan, anak-anak sudah bagus, kerjaan sudah tidak bingung lagi. Maka berikanlah ya Allah kekuatan, pengalaman, kebisaan, kepandaian untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Maka seorang hamba itu biasanya tertarik dengan keagamaan, lalu bisa mensyukuri nikmat, bisa bersyukur, bisa jadi lebih baik lagi ketika umur 40 tahun. Quran bilang 40 tahun disebut dengan Quran. Ya. Nikmat yang Engkau telah berikan nikmat kepadaku ya Allah, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Karena ketika umur 35, 40 bisa saja sukses dan orang tua masih hidup. Bisa kemungkinan besar. Karena kalau orang umur 40 tahun, orang tua mungkin 63, 65. Artinya masih banyak orang yang sukses di umur 40 tahun itu orang tuanya masih hidup. Sehingga disebutkan dengan Quran, ya Allah, berikanlah saya bisa bersyukur dengan nikmat yang Kau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Ya. Wa an a'mala shalihan, dan mudah-mudahan ya Allah aku bisa mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Sehingga pola pikirnya 40 tahun itu pengen beramal saja, pengen cari sangu mati saja, pengen menambah amal, pengen memberikan manfaat, pengen sedekah, pokoknya pengennya kebaikan tentang akhirat. Nafsu duniawi dia berkurang dengan sendirinya. Yang biasa mungkin dulu mau jalan-jalan, nonton bioskop, mungkin mau jalan-jalan, liburan. Umur 40 tahun ke atas ketertarikan itu mulai hilang. Ketertarikan itu mulai hilang. Itu rahmatnya Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad, ketika di awal umur 40 tahun lah Nabi Muhammad Allah berikan wahyu berupa Al-Quran. Diangkat menjadi seorang Rasul yang diutus kepada genap manusia, memberikan kabar gembira, memberikan ancaman. Umur Nabi Muhammad 40 tahun. Ya, mendapatkan risalah kenabian. Itu menunjukkan kalau umur 40 tahun itu umur yang istimewa. Kilas balik. Dan di usia seperti ini, usia yang sudah dewasa 40 tahun itu kurang lebih, tidak ada lagi ambisi manusia kecuali hanya meneruskan yang sebelum dia dari keburukan dia atau kebaikan dia. Kalau dia memang biasa orang jahat, maka biasanya kalau sudah larut di umur 40 susah mau kembali. Ujung-ujungnya tua-tua keladi, tua-tua makin. Jadi kalau umur 40 tahun ini tidak bisa dikilas balik gitu loh. Kalau dia memang awalnya orang baik, maka di umur 40 tahun dia tambah baik. Dia tambah berubah jadi orang yang memberikan nilai manfaat biasanya. Di umur 40. Ya. Wassalah wal fasad.
dia jadi orang baik, dia jadi orang rusak. Itu ciri-cirinya ada di umur 40 tahun tadi. Ya. Sehingga kalau manusia itu umur 40 tahun, walam yaglib khairuhu syarrahu, masih belum bisa merubah kelakuan buruknya. Mungkin dia sebelum 40 judinya kuat, ngobatnya kuat, perempuannya kuat, semua pokoknya kuat. Umur 40 tahun ke atas belum bisa lagi merubah dirinya, belum bisa lagi memaksa dirinya. Yamsahu syaitanu wajhah. Maka setan menyapukan tangannya ke muka orang tersebut. Dia mengatakan, bi abi wajhin la yaflah. Ini muka yang tidak akan beruntung lagi, sudah. Tapi kemurahan Allah itu biasanya sebelum 40 ada kilas balik tuh biasanya. Ya. Ada yang yang biasa mabuk dengan duniawinya mulai pengen berubah, pengen membenahi diri, pengen jadi baik, pengen paham dengan agama, pengen menambah bekal. Itu biasanya di umur 40. Tapi kalau umur 40 masih belum bisa merubah kelakuannya, maka setan datang menyapu mukanya. Ini muka-mukanya bakal beruntung sudah ini. Kenapa? Susah berubah biasanya. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, man balagol arba'in, siapa yang usianya sudah 40 tahun, walam yaglib khairuhu syarrahu, belum bisa lagi kebaikannya mengimbagi keburukannya, masih buruk aja kelakuannya, falyatajahhas ilan nar, maka hendaklah dia bersiap-siap menyiapkan tempatnya di dalam neraka, siap-siap ke neraka. Tapi 40 tahun itu biasanya balik, ya. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, ulun yakin yang 40 tahun ke atas itu balik sudah biasanya. Kalau ndak balik, ndak duduk di sini kalau ndak balik. Tapi ketertarikan duduk di sini nih biasanya umur 40 tahun ke atas. Mulai timbul, pengen jadi pengurus masjid, pengen dekat dengan kiai, pengen coba mengaji, mana majelis datang, mana pengajian datang. Itu biasanya umur 40 tahun menguat sampai di akhir hayat. Mudah-mudahan semua kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Cukup di sini. Nanti akan kita bahas lagi tentang umur 40 tahun. Nih rahasia umur 40 tahun. Bagaimana cerita ulama-ulama dulu ketika mereka sudah berusia 40 tahun. Ini angka spesial. Sehingga dalam Al-Quran pun disebut langsung arba'ina sanah, 40 tahun. Dan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Kita kembali lagi bahas di fase umur 40 tahun. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Allah berkahi sisa hidup kita, keluarga kita, keturunan kita, harta kita. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin.